Pertama, sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim, takrim, kemuliaan saya dan kita semuanya kepada yang mulia pimpinan lembaga pendidikan yang mulia ini beserta keluarga, kepada seluruh para guru-guru, para alim ulama yang berhadir, pada Bapak Kadis Syariah, istimewa sekali kepada seluruh jamaah sekalian yang pada hari ini dengan takdir dari Allah kita berkumpul di sini. Pertama, kehadiran saya di sini hal yang paling utama adalah sebuah silaturahmi. Yang kedua, kita mengisi acara dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sedikit tausiah, dengan harapan Allah memberi berkah, bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan hidup kita dan masa depan abadi kita setelah kita tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Kehadiran kita di sini dalam rangka memperingati hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena iman yang ada dalam dada. Kita merasa diri umat Nabi Muhammad. Kita merasa beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kita hadir dan kita anggap acara ini salah satu yang terpenting di dalam hidup kita. Kalau berbicara tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak sekali aspeknya yang tidak mungkin kita berbicara semua aspek, itu sama sekali tidak mungkin. Cuman kita coba hari ini memilih aspek yang cocok dengan kondisi kita. Pertama, Allah dalam Al-Quran menyatakan, sungguh benar-benar Allah memberi nikmat kepada orang beriman karena Allah mengutus seorang rasul yang memberi ilmu kepada kita, membaca ayat-ayat Allah, memberi ilmu, membersihkan kita dari jiwa-jiwa dan hati yang kotor, memperbaiki akhlak, mengisi iman dalam dada yang sebelum itu manusia berada dalam kesesatan. Kenapa petunjuk lewat Rasulullah itu sangat menguntungkan? Karena kita manusia adalah makhluk sebenarnya cukup beresiko dilahirkan sebagai manusia. Beresiko sekali. Lebih aman tidak pernah dilahirkan, atau kalaupun sudah dilahirkan paling aman mati kecil. Nah, itu paling aman karena nggak ada resiko. Pertama, resiko dosa nyanhana itu. Yang kedua, resiko yang paling rayu su'ul khatimah pihana itu, pasti selamat dari neraka walaupun tidak mendapat nikmat besar di syurga karena tidak sempat beramal. Jadi gelandangan di syurga jadilah lebih baik walaupun gelandangan preman di syurga pinyan mati rumahnya. Ini yang jadi stres. Allah telah mentakdirkan kita jadi orang yang balik dan dewasa. Hidup jadi dilema. Pertama, dari dulu berpikir ingin hidup masa depan lebih bahagia, ternyata hidup banyak susahnya, banyak sengsaranya. Setelah susah, tidak
tidak siap mati. Hidup susah, mati tidak siap. Kalau kita dilahirkan untuk itu sebenarnya stres, dilema sekali. Nyoy tanyo yang kedua-dua menyutat tantang, kasih mati orang yang, yang lu tanya harap anam tiro yang berhati-hati. Bapak nak acara lu tanya tapi jadi jodoh so enggak siap mati lem detik yo. Tengam dong. Ujung bu yang nak tak dengar keluhan. Irap mulai banyak sampai tu kan Tuhan tu sah. Makan mati juga deh. Mati pihak aku dijun. Padahal orang beriman tidak seperti itu. Allah mengutus Rasul untuk manusia, untuk supaya manusia ini benar-benar siap jadi manusia dan siap hidup juga siap mati. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Hidup siap dalam segala kondisi apapun dan siap mati. Karena memang harapannya kuburannya Raudatum Miryadil Jannah, kebun dari kebun syurga. Maka oleh karena itu beruntunglah manusia yang mau menjadikan agama sebagai kehidupan. Tidak ada cara lain. Yang mau menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang dijadikan sebagai kehidupannya. Artinya hidupnya dalam agama dan agama sebagai kehidupannya. Inilah perjalanan hidup yang menjadikan perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Yang inti dari ayat itu, kita diperintahkan berpegang teguh kepada tali Allah. Dia jadikan agama sebagai pedoman kita, konsep, pola pikir, perilaku kita. Ingatlah, kamu dulu berada di pinggir neraka, hanya menunggu masuk neraka, mati menuju neraka. Fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan dari neraka lewat kehadiran Rasulullah, lewat iman dan akhlak. Hal yang paling beruntung selamat dari neraka itu pertama, tidak jadi penghuni neraka. Tidak jadi penghuni neraka, jadi tanah aja bisa juga, karena semua penghuni neraka berharap jadi tanah saja. Laitani kuntu turaba. Saat melihat makhluk yang lain tidak masuk neraka, binatang tidak masuk neraka, tidak ada salah dengan Allah, kemudian mereka jadi tanah, semua calon-calon penghuni neraka berharap andai aku jadi tanah, bahagia sekali. Yang kedua, jadi penghuni syurga. Dua keuntungan, selamat, beruntung. Setelah selamat kemudian beruntung. Itu satu-satunya lewat Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan yang bukan Islam sebagai agama, Allah tidak terima. Agama banyak, tapi Allah dalam Al-Quran menyatakan yang diterima di akhirat, nah, itu Islam. Mau masuk syurga yang bukan Islam fala yuqbala, tidak diterima.
Maka bagaimana kita mau menjadikan kehidupan ini, menjadikan agama sebagai kehidupan? Pertama, ikutilah Rasulullah. Apa? Punya ilmu dulu. Punya ilmu. Rasulullah membawa agama, pertama pergerakannya memberi ilmu. Yang kemudian para ulama merumuskan ilmu-ilmu yang dari Rasulullah itu di dalam 3 kategori ilmu: tauhid, tasawuf, fiqh. Ilmu inilah yang menjadikan sebagai jalan ke syurga. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmun. Semua ada jalan, jalan ke syurga adalah ilmu. Di situ bermacam rumusan-rumusan. Ada rumusan yang general yang dikatakan dengan ilmu fardu'in. Itu wajib setiap pribadi menguasai ilmu fardu'in, baik yang berkaitan dengan keimanan yaitu tauhid, berkaitan dengan ibadah dan semua aspek kehidupan yaitu fikih, yang berkaitan dengan hati dan akhlak yaitu tasawuf. Itu ada standar fardu'in. Yang kedua, ilmu yang khusus sesuai dengan status dan kondisi kehidupan. Misalnya, kalau beragama dalam berkaitan dengan ibadah, itu ada ibadah yang wajib, itu wajib ilmunya. Ada untuk pelengkap penyempurna, ada yang sunat. Yang kedua, orang dalam kehidupannya yang namanya manusia tidak mungkin 24 jam dalam ibadah mahdah. Itu hal yang tidak mungkin secara umum. Tidak mungkin 24 jam kita di masjid. Tidak mungkin. Karena banyak sisi, banyak faktor menjadi sumber penunjang kehidupan manusia. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh melanjutkan keturunan. Itu tuntutan dirinya. Manusia butuh kedamaian, manusia butuh kenyamanan, manusia butuh sehat. Banyak kebutuhan-kebutuhan. Semua faktor pendukung ini, bagaimana menjadikan itu bagian daripada mendukung untuk perjalanan hidup ke syurga. Jangan sampai dia menjadi sumber malapetaka bagi akhirat. Maka Rasulullah, ada 2 ucapan Rasulullah yang perlu kita kaji, di mana pada satu hadis Rasulullah menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Saat ada sahabat bertanya, lagi berkebun, cocok tanam, mau tanya sama Rasulullah, minta petunjuk dari Rasulullah dalam berkebun. Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Itu tidak perlu saya. Orang tidak punya iman pun tahu bagaimana cari rezeki. Orang yang tidak akui ada Tuhan pun tahu bagaimana mencari kenyamanan dalam hidupnya. Tetapi dalam hadis yang lain
Rasulullah menyatakan, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Silakan berkebun, tapi jangan masuk neraka karena berkebun. Silakan berkeluarga, jangan masuk neraka karena mengurus rumah tangga. Silakan berdagang, jangan sampai masuk neraka karena berdagang. Maka di sana perlu bimbingan bagaimana beragama di dalam kehidupan. Itu gambarannya. Pada hari ini saya hanya ingin berbicara karena tentang hal yang berkaitan dengan orang-orang yang sedang berada di depan saya hari ini. Nah, saya pikir lebih cocok mengambil aspek itu saya berbicara, di mana yang berbicara ini dengan pendengar ini adalah orang-orang yang hidup tidak menyendiri. Bukan dia hidup di gunung, di gua sendiri, tetapi manusia-manusia yang komit beragama tetapi berada di dalam ruang publik. Tantangan terbesar dan godaan terbesar di dalam menyukseskan agama dan menyukseskan akhirat kita adalah saat kita berada di ruang publik. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, ada saatnya kita lebih nyaman hidup di rumah. Mulazamatul buyut warida bil qut, puaskan diri dengan kebutuhan yang paling pokok inti, hatta antamu, sehingga kamu mati. Kalau kamu hidup di ruang publik, kamu akan tenggelam oleh arus yang menghancurkan masa depan akhirat. Tetapi untuk menyendiri supaya kita tidak dikatakan hidup di ruang publik, untuk sekarang hal yang sangat sulit. Pahtai lam gunung ukuran be wajib Jumat dan dua idih langguha. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan, pasti kita berada hidup di khalayak. Ini ada tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang paling utama yang harus kita jaga supaya perjalanan hidup kita jangan sampai menjadi perjalanan ke neraka. Tantangannya besar. Maka Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin merumuskan ada 4 hal utama yang perlu dijaga kalau kita mau selamat. Bagi siapapun yang hidup tidak menyendiri, tidak hanya bersama Allah, tetapi ada bersama makhluk yang lain, manusia yang lain. Apa itu? Godaan pertama adalah ikhlas. Allah memerintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita kecuali kita memperhambakan diri kepada Allah secara benar-benar ikhlas. Ikhlas mengucapnya gampang, menjadikan diri manusia ikhlas itu tidak gampang. Hidup di ruang publik
itu semakin besar tantangan untuk menjadi manusia ikhlas. Ikhlas dalam bentuk ibadah dan ikhlas dalam aspek kehidupan yang lain. Artinya ikhlas dalam beragama. Ini sulit. Pertama, kita tahu orang beragama itu adalah orang yang komit dengan halal haram di dalam hidupnya, di semua aktivitasnya, baik yang menyangkut dengan ibadah dan juga apapun aktivitas yang lain. Itu kalau bukan halal haram, kalau bukan haram halal, mereka yang komit dengan halal itu sudah beragama, membedakan mana haram mana halal. Itu dulu yang paling ringkas. Mulai kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, kehidupan muamalah, dan kehidupan interaksi di ruang publik, selalu menjaga halal dan haram. Itu pasti butuh ilmu. Setelah punya ilmu, dalam kita hidup ini kita belum tentu ikhlas. Siapa yang ikhlas? Gambarannya ikhlas. Orang di dalam hidup dunia ini orientasinya hanya membesarkan Allah, meninggikan Allah, tidak membesarkan diri dan tidak meninggikan diri, dan tidak melakukan kerusakan. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami persiapkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian dirinya di dunia ini dan tidak melakukan kerusakan. Itu dulu. Apa? Kalau kita salat misalnya, sudah salat, apa tidak mungkin kita cari ketinggian dunia? Kepun itu mayang kami pikir aku bro dah itu kena kemaya. Berarti ingin meninggikan diri, bukan meninggikan Allah, atau ingin menghindari kejatuhan dalam penilaian manusia. Itu tidak dapat surga, itu tidak ikhlas. Semua yang kita lakukan dalam rangka meninggikan Allah. Awas, nafsu manusia ingin meninggikan diri, maka dikatakan sombongnya orang beribadah karena ibadahnya, sombongnya orang ilmu karena ilmunya. Padahal kita mencari ilmu yang diwarisi Rasulullah untuk bisa membesarkan Allah, tetapi salah-salah membesarkan diri dengan ilmu. Kok ya teka ubek tanya dan kok ya keraya kau. Perti lagi orang main ban pun kena pemenang klub, duduk kena pemenang roh tu. Tinggal menyona bola hang tim juk kugop tekuk pulup lingon tak ko raya ngan ubek kanya. Kita diperintahkan besarkan Allah dalam beribadah, besarkan Allah dalam mencari ilmu. Salah-salah tergiring kepada membesarkan diri, hilang ikhlas. Tinggal timoh tu dengki,
Anjut tagai raya go, anjut tagai deh go, anjut tagai labago. Itu manifestasi akibat dari tidak ikhlas. Dah dalam berilmu, beramal, beribadah, dalam berumah tangga bagaimana ikhlas? Rumah tangga muslim, di sana ada rumusan-rumusan Islam dalam rumah tangga. Di sana ada hak dan kewajiban suami, ada hak dan kewajiban istri, dan itu perintah Allah. Ada katakan nyum ukuran rumah tangga apa nih urusan agama? Oh enggak, masuk aja lewat pintu gerbang agama syariat, yaitu nikah. Di situ ada sahnya, ada batalnya, ada halalnya, ada haramnya. Masuk ke rumah tangga juga ikhlas karena Allah. Bagaimana ikhlas? Pertama, seorang istri kalau mau jadi perjalanan rumah tangganya sebagai seorang istri menjadi perjalanan syurga, dia harus mencari ridha suami. Kenapa dia cari ridha suami? Karena sebagai modal untuk mendapatkan ridha Allah, bukan membesarkan suami karena nafkah, bukan karena apa? Karena harta materi, tapi membesarkan suami karena Allah. Kenapa Anda takzim suami? Karena aku mentakzimkan Allah, karena itu perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah, untuk apa saya hormati suami? Kan sama saja, dia manusia, aku manusia. Ngenamna suami menafkahkan istri karena Allah, bukan karena takut diomeli. Karena Allah memerintahkan, maka aku bekerja melaksanakan perintah Allah. Akhirnya apa? Perjalanan rumah tangganya menjadi ibadah dan berpahala. Di mana dia dapatkan ridha Allah? Lewat modal mencari ridha seorang suami. Tidak ada ukuran siapa suami, yang penting itu suami. Kenapa dia melakukan kebaikan kepada keluarganya? Karena Allah memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka secara baik. Karena itu perintah Allah, lakukan karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Itu sudah ikhlas karena Allah. Banyak istri yang bersikap baik kepada suami, banyak suami bersikap baik kepada istri, tapi belum tentu ikhlas. Ini butuh rumusan ilmu. Ikhlas dalam berdagang punya konsep sendiri, ikhlas di dalam pergaulan punya konsep tersendiri. Maka itu semuanya ada rumusan ilmunya. Tanpa ilmu tidak mungkin kita menjadikan agama sebagai kehidupan. Maka Rasulullah mengatakan wabil ilmi hayatul Islam. Hanya dengan ilmu Islam hidup. Dengan kebodohan dan kejahilan itu mustahil Islam bisa hidup. Membiarkan umat dalam kejahilan sama dengan membiarkan Islam tanpa ruh, hanya bangkai-bangkai Islam. Kita lihat masing-masing ke rumah tangga sendiri, apa sudah masuk ilmu Islam dalam standar minimal ke setiap rumah tangga.
Apa kepala rumah tangga di situ pemimpin Islam atau hanya seorang kepala rumah tangga? Hanya mungkin sira suami jika pemimpin Islam, kalau suami tidak punya ilmu Islam dalam berumah tangga, juga istri tidak punya ilmu Islam sebagai seorang istri. Harus bekali dulu dengan ilmu. Nah, maka semuanya bagaimana menjadikan semua kehidupan itu menjadi nilai amal dan berpahala. Maka pastikan ikhlas. Yang kedua, kalau hidup di ruang publik, kewajiban yang perlu diperhatikan, yang ini menjadi terlupakan dan berbahaya, resiko bagi siapapun yang hidup di ruang publik, di mana dosa orang lain menjadi dosa bersama, karena meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat yang istimewa, yang terbaik, karena kita tidak cuma baik oleh diri kita sendiri, tapi juga memperbaiki yang lain. Ia hanya sempurna, hanya dihidroi suci, tapi tidak menyucikan. Ia yang paling good, paling murni adalah tahirun mutahhirun. Dirinya bersih, tapi membersihkan yang lain. Dirinya suci, juga menyucikan yang lain. Itulah gambaran umat Nabi Muhammad. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya umat yang selalu memenangkan ma'ruf dan menenggelamkan, mengalahkan kemungkaran. Itu kerjaannya, berusaha ma'ruf, bukan memenangkan diri. Nah, itanya tugas begah amar ma'ruf nahi munkar. Begah untuk memenangkan ma'ruf, tapi rubebut lah mati ingin memenangkan diri, mengalahkan yang lain. Cari popularitas. Cari apa? Ya Allah lebih tepu hati dia. Sabar ni je. Tapi ikhlas dengan orang ria kadang-kadang serupa, tapi tidak sama. At-taqwa hahuna, di sini. Untuk melaksanakan kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar, supaya baik berdosa adanya, udip dalam ruang publik itu dosa orang lain menjadi dosa bersama, maka salah satu kewajiban bagi siapapun yang hidup di ruang publik adalah ilmu tentang rumusan amal ma'ruf nahi mungkar. Harus tahu. Kalau tidak tahu bagaimana melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Yang benar ilmu dah. Ilmu tentang kemungkaran. Apa mungkar yang nala ruang publik orang? Mungkar di belang, mungkar di kide, mungkar dalam rumah tangga, mungkar di dalam pergaulan, mungkar dalam sebuah aspek. Kita harus tahu bagaimana menahi mungkar kalau tidak punya ilmu tentang kemungkaran. Ma'ruf yang diperintahkan untuk kitanya mengajak manusia juga harus punya ilmu tentang ma'ruf. Kemudian baru melaksanakannya dengan tahapan amar ma'ruf nahi mungkar. Lam amar ma'ruf nahi mungkar, tahapan pertama berilmu dulu. Baik daya perintah picerok go biak tumayang, tapi hana pernah tak purno cara tumayang. Nyekat menah ni ji. Dah sinun udung tak yu tumayang, tapi hana tahu purno tumayang. Taklim dulu, bimbing dulu,
Karena itu tahapan pertama, beri ilmu, sosialisasikan ilmu itu dulu. Maka ya alhamdulillah lembaga-lembaga ilmu matang udik, tetapi bukan tepu yang terudayakan mandu pada persen agak karena mandu terudaya. Sementara yang tidak terjangkau ruang kosong itu banyak sekali. Siapa yang lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dimulai dengan sebarkan, sampaikan ilmu Islam ke sana. Kalau tidak, dosa orang lain menjadi dosa bersama. Maka menyoget-nyoget wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ilmu tentang rumusan amar ma'ruf nahi mungkar juga wajib empu. Jadi kita murno cara sembahyang, sudah tahu cara berpuasa, sudah tahu cara beribadah, harus tahu tugas satu lagi, yaitu tentang tata cara melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nyan payah purno baik itu bahasa menopu pasai lumo grup payah budak caiku nak rohnya Allah Ta'ala. Iya, itu urusan dia dengan Allah kalau dia berdosa, tapi kita punya kewajiban bagaimana kita harus melakukan secara bijaksana, memperkuat ma'ruf, memenangkan ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Maka Imam Al-Ghazali gubernur tentang jenis-jenis mungkar ya. Terus masjid bukan mungkaratul masajid, mungkaratul aswaq. Kemungkaran yang ada di masjid supaya orang jauh ke masjid baik bagemita do pala na dosa ketinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar di masjid. Jangan nak sembahyang, tapi nak kemungkaran yang hana lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tak dosa enggak aja. Ya jauh ke masjid menumpuk dosa. Kok di masjid ada kemungkaran? Ya di masjid aja ada mungkaran, apalagi di tempat lain. Mungkaratul aswaq, di mungkarat di kedai-kedai dalam transaksi dan jual beli. Umat Islam itu selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sekurang-kurangnya kalau mereka masih jahil, tidak punya ilmu, kasih ilmu dulu. Bilme. Dalam kehidupan rumah tangga juga mana cikala nurayo, apa semua pasangan yang kawin itu dia masuk lewat pintu gerbang syariah yaitu nikah, kemudian dia hidup dalam rumah tangga, sudah tahu bagaimana konsep hidup rumah tangga Islam. Kalau mereka belum tahu, kasih tahu, itu kemungkaran. Kejahilan itu kemungkaran, berbuat salah itu kemungkaran yang kedua. Hana ilmu tentang aturan Islam rumah tangga nyata kemungkaran, dosa kejahilan. Pubut salah nyata dosa deh. Akhirnya kita sadar hari ini berada di dalam sebuah generasi di mana umat Islam masih banyak yang tidak tahu Islam, malah tidak sepakat dengan Islam. Mungkin ada kelemahan di dalam penyampaian sosialisasi dan edukasi tentang ilmu rumusan-rumusan Islam. Khususnya ini ya ceh nih. Agak Nangger Aceh, gaung syariat Islam. Kalau mau bersyariat Islam, sukseskan ilmu Islam dulu tersampaikan. Fungsikan dunia pendidikan, fungsikan media-media dakwah untuk penyampaian ilmu, bukan langsung main di hukuman. Aduh langsung bab jinayah haju gede ju mulai ide cinta itu ri. Coba kalau dunia pendidikan
20 tahun yang lalu di saat gaung syariat Islam, mulai dulu fungsikan dunia pendidikan untuk penyampaian Islam, perbaiki itu. Mungkin hari ini sudah lahir generasi Islam baru. Nanti ngandinah syariat nyai anggaran pitan pendidikan pi bago dupu bago yang kepala dinas OWH nya tukang bicara-bicara orang ke tukang porno orang. Ini yang jadi masalah. Salah satu kemungkaran pertama itu kejahilan. Perilaku itu wujud dari kejahilan. Mereka tidak tahu Islam. Menantilam hal yang lain, maka uranya terjadi kemungkaran-kemungkaran. Pulangnya dua urute nya kamu mulai pesta demokrasi. Pesta demokrasi sudah mulai lagi bagaimana mengupdate permusuhan. Ya, update lah, mulai mupaki lah, mulai mupat lah, mulai saling menjatuhkan. Setiap 5 tahun umat Islam terbelah karena kemungkaran-kemungkaran dan dosa-dosa demokrasi. Ini jadi masalah karena mereka tidak punya ilmu, tidak punya edukasi bagaimana menjadikan instrumen demokrasi itu untuk memperkuat ma'ruf dan menghilangkan kemungkaran. Pokoknya di mana-mana urutnya dua buah masalah. Punya zaman terakhir sebelum danyo adalah zaman Kesultanan Islam. Mereka masih mampu melahirkan pemimpin Islam, sultan-sultan Islam. Tetapi di era demokrasi umat Islam tidak mampu melahirkan pemimpin Islam. Artinya pemimpin-pemimpin yang benar-benar memimpin Muslim menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Ini jadi masalah. Yang kedua, hanya bermusuhan. Kamu pakai terbelah. Yang kedua, yang kelih, yang paling utama udah di ruang publik supaya hancur agama, hancur masa depan akhirat. Tantangan yang paling banyak menjadi dosa-dosa yang menghancurkan kebaikan, yang membuat manusia tidak siap untuk mati karena banyak dosa-dosa, yaitu ghibah, mupat. Buat mupat yang bahaya. Saat hidup dalam ruang publik, kita tergiring kepada dosa-dosa ghibah. Pertama, menghancurkan nilai amal yang sudah ada. Yang kedua, membuat dosa orang lain menjadi dosa kita. Yang payah jaga, karena banyak manusia tidak selamat masuk neraka. Aksaru ahlin nar min hasraidi al-sinatihim. Banyak penghuni neraka hasil dari kerjaan komunikasi yang salah. 70% aktivitas danyo adalah komunikasi. Kamu kat pi komunikasi, jak ublang pi komunikasi. Tapi na interaksi na komunikasi tetapi etika komunikasi tidak pernah terjaga. Betapa dia tu kan ada bab berhina ke peraya rawayan lupa gala. Buffet go pumbung ro ian memang makanan paling lezat. Leuh daripada leuh tamu retip habis pahalanya kepat.
Iga wah hadiah pahala ngkuluhu itanya kan pahala dia dah hadiah ke gop ngan tahu pak gop. Pak gop kena. Ujungnya amalan kebaikan kedih mu tulis dalam buku gop, amalan dosa gop mu tulis dalam buku tanya. Karena mu pak riba. Yang kepet namimah. Pinah-pinah berita yang merusak suasana babah-babah. Nah, Pulau Raya nak teknologi kan semakin mempercepat ke neraka, pakai teknologi je neraka. Munya jamun tetamu pat kan pada perih jaga orang le. Munya hanangan ka ke tapi hana so dengar ki banda mau pat. Orangnya tinggal share. Gok mumpat tanya tukang baca-baca. Kada usah ana mupui dia. Juga yupat orang je, itanya tukang baca. Mendengar sama juga berdosa. Munyo jamun gepegah masa Al-Ghazali yang tantangan besar. Sekarang tak bisa dibayangkan betapa besarnya di saat teknologi berada di tangan setiap pribadi kita. Pakai teknologi jauh neraka. Oleh namimah terjadi permusuhan gara-garanya. Kenapa? Kita tidak pernah dipersiapkan manusia yang punya etika dalam komunikasi. Malah waktu kita sampaikan agama dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan agama. Pulau yang ke agama tegak amal ma'ruf nahi mungkar, di situ ada ribah, di situ ada namimah, di situ ada penghinaan, di situ ada konflik. Ini ceritanya ini dah mandung urang pegawai, mandung urang komunikasi, apa semuanya tahu etika komunikasi? Kemana pendidikan kita? Hidup pikuk. Munyo sekedar masalah hidupnya hana pupu, carut maru hidupnya, tapi dosa itu terbawa sampai ke akhirat. Tinggal rupa je apa dah pala sembahyang kabeh mah dia ke go. Ya kan? Iuru mekat pi bag ge faham go bubek lagu mengal lagu ataro pi mupa di. Macam-macam lah. Baik kecil nak tim saya kecil upat kena upat ke dia bapa menang ro petalu go mupat ni. Duduk ke politik, partai politik mupat atas go mupat. Oleh yang berita nak memang sehingga terjadi terbelah perpecahan. Artinya kenapa? Ini sebenarnya persoalan klasik. Maka hadir Rasulullah liutammima makarimal akhlak, berakhlaklah di dalam semua aspek kehidupan. Kalau tidak berakhlak, berbahaya dunia dan akhirat. Sampaikan akhlaknya. Dan apapun yang kita lakukan, kalau ingin bahagia di akhirat, ingat, jangan cari ketinggian dunia. Artinya kita hanya meninggikan Allah. Bagaimana meninggikan Allah? Ya, membesarkan zat Allah, kemudian meninggikan kalimat Allah dan meninggikan segala yang diperintahkan oleh Allah. Bukan meninggikan diri untuk keuntungan duniawi. Yang gambaran-gambaran umum dalam semua aspek kehidupan, pribadi, rumah tangga dan sebagainya. Maka gepegah tu urangnya pakan Islam itu tidak hidup. Semuanya dasar kegagalan tersampaikan ilmu Islam itu gagal di langkah pertama.
Maka pegahli hukama zihabul Islam bi'arba'atin, Islam itu hilang dengan sebab 4 perkara. Pertama, ya'malun bima la ya'lamun, mereka beramal tapi tidak punya ilmu. Engkau buat dia juhana ilmu. Artinya ya'malun bima la ya'lamun. Yang kedua, la ya'malun bima ya'lamun, yang punya ilmu tidak mengamalkan, yang mengamalkan tidak punya ilmu. Itu membuat Islam tidak hidup. Kemudian la yata'allamun ma la ya'lamun, apa yang dia tidak tahu dia tidak mau cari tahu. Berbuat dengan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu, yang punya ilmu tidak mau beramal, yang tidak punya ilmu tidak mau cari ilmu. Yang keempat, wa yamna'un nas minat ta'allum, menghalangi manusia untuk cari ilmu. Itu akan membuat Islam itu lenyap. Maka ilmu Islam baru itu Islam kafah, apabila semua aspek kehidupan kita beragama. Hana pisah antara agama dengan kehidupan. Orang yang pisah agama dengan kehidupan pergi ke ini sekuler. Urusan doanya, hana urusan agama, urusan agama ya. Berkeleh-kelehnya sekuler. Maka sekuler baik na sekuler orang hana mempum agama, gepegahnya hana urusan agama. Nah orang yang mempum agama gepisahkan doanya dengan agama, nya hana urusan agama dengan gue. Hana urusan agama ini. Yang sekuler ni. Jadi na sekuler kanan, na sekuler kiri. Yang sekuler kiri orang jahi hana agama, gepisahkan agama. Nya urusan doanya berkeurusan agama. Nah sekuler kanan ya, orang agamawan tapi kan hana mau tahu memperbaiki kehidupan, mengagamakan kehidupan. Yang sekuler kanan. Yang betul wasatiyah haji, tidak kelewat kiri, tidak kelewat kanan. Artinya kita beragama dalam interaksi dengan Allah, juga beragama dalam interaksi antar sesama manusia. Halal haram selalu kita cermati dan selalu kita perhatikan di dalam kehidupan. Nyoke sebenarnya yang perjuang li Rasulullah, yang artinya dulu rumuskan li ulama-ulama, menjadi rumusan di dalam 3 jenis ilmu. Nyoke yang perlu berjuang. Maka kita, persoalan kita sekarang tidak tersosialisasikan dan tidak tersampaikan secara memadai ilmu Islam ke semua ruang. Udahnya kamu nak tengkuna semua buat yang hidayah yang pada persen yang teruk kena jangkau oleh semua buat, naik jangkau oleh majlis taklim pada persen, yang ruang kosong yang kelak-kelak je nya hana tahu jangkau pada persen. Nah yang jadi masalah nyen yang kelak-kelaknya nya hasil tapreh teruk kena dia nya hantu ya majlis taklim pi hantu musuh masjid tentu jemaah. Jadi yang kenang-kenang ilmu tapi yang tidak mesti tak pegak acara kan tengah maulid laum tajak kena ulang tak yang dia hurung draw nanti laum. Si makhluk yang kelak-kelak je nak saja nak sentuh. Baca tapi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh adalah ada bagi kamu pada Rasulullah itu ikutan yang baik. Rasulullah ke manusia-manusia yang liar-liarnya anak gepre ya duru bainadar, door to door, membawa agama dalam rangka menyuruh umat Islam, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan ilmu.
Maka Nabi dalam hadis beberapa, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Itu sebuah bahasa Rasulullah yang sangat strategis. Yang binasa itu kelompok yang kelima, yang paling berbahaya. Tidak ada cara kelompok yang kelima. Mana kelompok kelima? Dia bukan alim, dia bukan muta'alim, dia tidak alim, tidak pencari alim, dan dia tidak mau mendengar, dan dia juga tidak suka, tidak tertarik. Itu berbahaya. Kalau sudah suka masih punya cara, dia akan mau mendengar. Kalau sudah mau mendengar, dia akan mencari. Kalau sudah mencari tahu, dia sudah tahu, insya Allah selamat. Tapi ini alim tidak, mencari ilmu tidak, mau mendengar tidak, suka juga tidak, halikin, itu binasa. Bagaimana yang mereka yang berada di lembah kebinasaan ini, siapa yang mengangkat mereka dari lembah itu kalau bukan dengan dakwah yang mendatangi mereka dengan cara-cara yang bijaksana? Ikut Nabi berdakwah kan cuma gak andalkan cara ini, anak belum cara punya ilmu Nabi lewat nubuah, hana tandingan. Sebab ilmu yang hana tandingan lumuitha nubuah. Yang kedua yang tanding ilmu ilham. Punya ilmu cara ta'alumnya tanding. Jika mulang lom, jika minta lom. Tapi Nabi di saat berdakwah keluar ilmu, tapi higanya waktu merempak dengan orang Baduy lah ilmu. Yang orang Baduy hendak pegah-pegah ilmu itu orang dengar lagi. Bahasa ilmiah tak bagainya mutamahami dengar lagi. Jadi Nabi waktu itu orang Baduy ya mudiamai ban Nabi bihusnil khuluq, dengan akhlak yang bagus. Bila yang ni buat Baduyan kok juga hargai habis tenang hati duduk hantu misal sahaja lagi yang gak dulu lupa sosial, lupa etika, cukup sopan, sangat memuliakan tamu. Hantai rasa kenang pemuliaan duduk lianya ni je hana ya tanya ilmunya je iwo juga dia undang grow pedalaman Baduy pegak kaji datang Islam itu hantu kudu rata aku dengan lebih ke Mbak Muhammad. Jadi ke ngeda pegah ilmu luar-luar tak baji mumang ya bubai dah ada itu pak yang tu pak cara ngurung cara hana pun dapat cara ngurung mangai hai tu cara neoi tapi miagot tanya itu cara pegah babu sopan begot irat lagi tak pegah apa ilmiah tak hana sopan sombong tak hati you temayang tak tenai yang kan temayang tinggai kenang tenai yang tinggai murah kaja aku dengar dia aku jaklim yang lagi dengan cara maka juga peringat li Nabi aksaru ahlin nar min hasaidi al-sinatihi, umumnya mayoritas penghuni neraka karena dosa komunikasi. Bahaya. Temeretip adalah itu mayang punya menyomong pat tapi saya berupa mumpat dengan umpat lagi nanti namimah lagi nanti dia tak pegah abang tanya orang tengah yang ajar di tengah ide orang tengah damai dengan keluarga kapake orang tengah damai dengan suami isteri dengan tak petruk berita lagi tanya kaceri je hanya dengan namimah menderita anak karena cerai lakau dengan purmo pakan cerai karena lalat merah pembawa berita yang berita orangnya pihana hek memang dengan tepat kenapa ya Honda share na pulsa selesai langsung dua dan gerol dalam detik teruk ai mu pakai goi dia inom pakai gede mu pakai kena hancur lebur. Bukan kita dilarang memakai teknologi tapi tidak siap untuk itu karena kita tidak punya akhlak dan etika, gagal di karakter, gagal di akhlak. Ini yang jadi masalah.
sehingga kan salah teknologi, kan salah demokratisasi, tapi manusia hancur-hancuran karena gagal mengikuti akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dua buah itu ingin sukses dunia dan akhirat. Rasulullah menyukseskan dengan iman dan akhlak. Iman dan akhlak sukses akan sukses dunia dan akhirat. Itu inti dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Billahi najwa. Terima kasih kita sampaikan kepada ayah yang menyampaikan berbagai aspek sentuhan nilai-nilai agama dalam kehidupan, sentuhan nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan, terutama Buno nak sampaikan tentang ilmu dan juga tentang pergaulan sehari-hari, tentang komunikasi tadi yang selalu ayah tekankan, ya. Karena hari ini adalah zaman komunikasi atau era komunikasi, era digital, era medsos yang sungguh sangat luar biasa, sangat booming, dan sehingga seperti kata ayahnya, ya, dosa terus mengalir, ya. Orang tengen urung mengalir dosa, ya tak share pun ada berkelam ya. Jadi istilahnya tantangan demi tantangan yang terhadapi semakin berat uronyo dan uro-uro yang akan datang, dan tadi ayah telah memberikan solusi, yaitu berupa mengikhlaskan, ya, perbuatan katanya semata-mata mencari ridha Allah, untuk meninggikan agama Allah, untuk meninggikan Allah, bukan untuk meninggikan diri sendiri. Kira-kira mungkin intinya Buno yang ayah sampaikan kepada kitanya. Sebagaimana kalau tuan janjikan, karena uronyo tausiah interaktif, jadi kita beri kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya kepada ayah langsung. Belum persilakan, ya. Baik, sekian untuk tangan lehero, ya, 1 2 leh. Kaji sesi pertama lehero leh. Baik, tolong juk mik saya nyampak ke tungku pedada nyo alumni Darul Huda dari pedada gejak kena gejak temanyang sebuah pertanyaan, ya, sabuh gua, ya, insyaallah. Ya, perkenalkan diri lah, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abu Bakar, berasal dari Pedada. Saya adalah salah satu alumni dari Darul Huda. Yang ingin saya tanya kepada ayah rohani kita bersama, begini ya, Rasulullah SAW dalam menjalankan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, apakah Rasulullah SAW cuma menggunakan akhlakul karimah, ataupun ada Rasulullah SAW mengangkat senjata kepada orang-orang yang tidak menerima ajakan Rasulullah SAW? Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gen, ya. Ini sesuai pertanyaan dengan latar belakang ini. Nah ya but, nah bersenjata, Gen, silakan. Yang kedua, tunggu ya. Perkenalkan diri ke ayah. Lu nggak lunduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah, lu nyo murid daripada abati, walaupun kana turi lu putrang cit. Lu nak tanya bacut sekaya masalah ta'zim. Ta'zimnya ta'zim ya, yang pertama. Yang kedua, how pantas ta'zimnya tak ucapkan, dikarenakan ta'zimnya kalimat daripada azim.
karena bak sembahyanglah tapu azim Allah Ta'ala. Teman bak suami itu bagi isteri pukah cocok azim kalimatnya yang kelih na leboh ayah masalah di yang kelih na lu dengar bak ketua kamu nyo bak ketua Al-Maidah Ya. kalimatnya beuk mentang la nabiyya ba'dah. Karena akhir nabinya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman na urwake na nabi Aisyah na turun. Po kiban yang ceritanya po na nabi lain ataupun kiban yang kenyan ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena serotok lah. Kena nyo bagah-bagah karo mentang bagah helun. Perkenalkan diri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nalun Sarul Taib Abu ayah. Ayah di Jemim dan abati di Langsa atau di Sungai Pau. Elong langsung mentong ayah. Buno sangat menarik. Elong ikuti tausiah dan pembelajaran. Nyamanya kena bawa daya mutun tak buat. Nyamanya kena bawa kampus. Oleh pedembok semesternya uronyo yang uronyo saat buno. Jadi dino ayah bawa uronyo kesimpulan dengan ilmu mandum. Juta paso skala aspek dan lini. Jadi uronyo khusus belum garis bawahi. Barangkali saya mewakili. Nah calon-calon wali kota yang Pak dan calon caleg. Jadi masuk di mana berarti? Dan Abu ayah. Jadi bahwa uronyo tanya untuk ikhlas dan ilmu untuk hadir di ruang publik. Jadinya uku sibuk dengan caleg dan calon gubernur, calon wali kota, calon DPR RI dan presiden. Jadi dalam halnya ayah maksudnya hanat hadir bunonya dalam rangka bukan meninggikan diri kan perendah kan tu ubudro perayuk gop ataupun iri ke rayuk gop. Nya tanya buno hajat saja ke rayuk gop. Tapi menyohanaisi di kitanya yang buno berilmu dan cinta ke agama Islam akan diisi oleh orang-orang lain. Jadi seperti DPR RI. Ini kan orang-orang yang sekuler dan anti agama dan nak dipisahkan agama dengan dunia. Jadi untuk hadir ikhlas benar. Hana itamong lang meninggikan diri perayuk ro. Karena baik gara-gara dunianya age ayah agama menjadi malapetaka untuk di akhirat. Rasanya mentong ayah dan abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin yang bertanya pun calon wali kota nanti ya. Nyo ayah sekda Langsa ya. Ban pensiun mungkin tidur baru ya. Bahkan Pak sekda kamu kayaknya. Ya, alhamdulillah. Jadi memang nyo memendum yang hadirnya calon wali kota Bandung. Ya. Get, sudah ada heboh pertanyaan. Barangkali anak pulang ulang ling ayah kagerankum beno. Kemudian yang pertama beno mencikat ke masalah yaitu perjuangan apakah dengan akhlak saja, dengan ilmu saja atau perlu angkat senjata mana. Kemudian yang kedua beno masalahnya ahli nahu sangnya pedepat takzim puji dekat takzim kugure karena takzimnya sang hanya ke Allah menteng mungkin mana maksudku kugure ke lako beno ditanyakan puji dekat takzim ya mana ya kira mana lah kemudian yang kelih beno kah maklum ya hai tiga apa benar kan ya, untuk 2020 pun kiban sikap tanya umat Islam Kota Langsa ya dalam menghadapi menyongsong 2020 pun ya kita tidak boleh berpolitik praktis di dayah ataupun di masjid
atau lembaga pendidikan. Tapi pendidikan politik perlu. Hai, nilai-nilai yang Islami itu di mana saja perlu. Bahkan di masjid harus diajarkan pendidikan politik. Namun lagi ayah pegah penuh bejit ke mungkaratil aswaq ya, mungkaratil masajid, mungkin mungkaratil siasah loh, kemungkaran yang dalam politik. Ya, barangkali kamu pulang ke ayah untuk menjelaskan. Silakan. Sebenarnya yang pertanyaan apakah Nabi mengangkat senjata berperang? Yang sebenarnya jawaban kembali kepada dalam rumusan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tahap yang terakhir. Cuma Tanyo harus ingat, jangan lakukan nahi mungkar apabila berakibat timbul kemungkaran yang baru. Kan kemungkaran yang kana hilang, tapi tambah kemungkaran baru. Nabi hana melakukan kemungkaran yang menimbulkan kemungkaran baru. Benar-benar wate dilakukan nahi mungkar, benar-benar menghilangkan mungkar. Dalam kondisi yang lagi ada baik tengok mau pergi tak tam lagi tanya itamah poh dia kata rata tetap ipoh itamah dia kata nyan haram nahi mungkar. Itu sama dengan memerintah orang lain untuk membuat mungkar, karena akibatnya tidak baik. Maka tanya payah udra malam yastati fabi qalbi. Nah, yang paling yang baik setuju ngati. Dah. Cuma menyuntikkan macam tu fabi lisane. Lisan. Tiga alam nak kekuasaan baru fabi adik. Tengok hamba-hamba menurut roh tu. Jadi dia ikuti rumusannya ada. Tetapi dia sudah tepu. Hana arti tak mulai dengan tahapan terakhir apabila golom tak mulai dengan tahapan awal. Jadi tataran amar ma'ruf nahi mungkar dia mulai dari ta'lim wa ta'rif, baru lenyan takhsyin. Yang lagi ayat begitu dah fikir mau perang, naik perang dah yang alhamdulillah. Macam mengalih ai dalam ke. Yang kedua pertanyaan apa? Masalah islah ta'zim ya. Takzim. Tugas tanya takzim. Tanya orang beriman, takzim apa yang diperintahkan takzim oleh Allah. Kita lebihkan apa yang diperintahkan Allah untuk melebihkan. Tafdil. Misalnya diperintahkan istri takzim pada suami. Itu bukan sebenarnya takzim ke makhluk. Karena Allah memerintahkan. Melakukan karena perintah Allah itu sama dengan takzim kepada Allah. Lagi Nabi pegang, lagi Allah pegang dalam Quran, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu menyintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan menyintai kamu. Artinya sebagai jalan untuk mendapat cinta kepada Allah. Takzim seorang istri karena Allah kepada suami itu sebenarnya takzim kepada Allah. Olehnya Allah memerintahkan danyo saling menghargai. Saling menghargai. Tapi baik takzim berlagi tingkat takzim ke Allahnya yang lanjut. Mesti tengok ke Allah tak sujud, ke manusia tapi tak sujud lagi ke Allah. Itu tidak bisa. Nah batas-batas je. Hena takzim yang dibolehkan. Jadi kata-kata takzimnya dari ini ji kentak takzim azama membesarkan. Takzim murid ke gure
baru betul-betul takzim apabila takzim karena Allah. Pakan takzim ke gure karena Allah you mereka you Allah urusan wa takzim. Kan ia takut kita apa? Hai kena gure me aku deng dan takzim la ketrom de. Dan takzim de gara-garanya ni ana pahala. Cuman ke takzim tulak bala tagai dia. Tulak bala. Kan ikhlas karena Allah. Ya kan? Yang betul takzim karena Allah. Nyan baru mufahalah, nyan baru ikhlas. Sehingga itu takzim ke gure yang ya tu, ke gure yang ya padahal lebih ke lebih ilmu handa takzim, berarti karena Allah. Yang pula Pu benar la nabiya ba'dah benar. oh La nabiya ba'dah tapi natun nabi Natun Nabi Isa go gimana Nabi Ba'dah. Nabi Isa nya Nabi awal ke Nabi Ba'dah. nabi qablah. Tren dudo ke Nabi dudo, tren ji dudo, tren lam dudo. Nabi awal ni. Ya, urang awal tren lom. Tren dudo. Get, dia belum rasakan terjawab. Kemudian benar ayah dari Pak Sekda. Uronyo punya persoalan. Persoalan uronyo tanya sama-sama ada kedua buah persoalan yang ditekalan dengan kacamata agama, kita merasa bersalah. Tanyonyo udip di era demokrasi, di mana umat Islam tidak mampu memanfaatkan, memfungsikan demokrasi itu untuk sebuah kesatuan, tetapi dia menjadi ajang perpecahan umat. Ini satu masalah. Umat jadi terbelah dengan instrumen demokrasi. Pusalah demokrasi, kita tidak menyalahkan demokrasi. Umat yang tidak siap menghadapi demokrasi, dia tidak pernah dididik etika dan moral untuk tidak menyakiti dan tahan disakiti. Ini jadi masalah, sehingga menjadi ajang dosa. Yang penting memenangkan diri, tetapi menang tidak menang ujungnya dapat neraka. Udah minta kursi no, tahu pak go masalah kursinya anak dia menempat kursi dan neraka kamu menempat. Ini jadi masalah. Dia tahu pak go, dia go menghalalkan segala cara, duduk anak menempat tepu. Pu menempat maq'ad finnar, tempat duduk di neraka. Pakat karena dengan segala dosa-dosa kita si provokasi, berbohong, berdusta, segala masalah dan lengkap. Kau kira orang beriman, dunia kala tadurru akhirataka, jangan sampai duniamu jadi malapetaka bagi akhiratmu. Yang paling ideal duniamu jadi modal mazra'ah lil akhirah. Itu butuh sebuah konsep ilmu yang benar. Yang kedua, instrumen demokrasi di kalangan umat Islam yang memanfaatkan demokrasi tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan perintah Allah, tidak mampu memperkuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang jadi masalah. Islam melarang menyerahkan urusan pada yang bukan ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziru sa'ah. Apabila kamu menyerahkan urusan pada bukan ahlinya, dia tidak cukup kapasitas, tidak cukup integritas, fantaziru sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Di mana yang dipilih tidak layak untuk dipilih, yang memilih juga tidak layak untuk memilih. Nyan kenyan tukang bubut pujujuh dah. Jadi menyerahkan urusan bukan pada ahlinya. Agama guyuji pertama ahli, yang kedua berintegritas, berakhlak. Ini memang cara berpemimpin.
kan thoi yang le je oh yang le orang joi dia oh yang le nyan pihan ampun ya kan. Coba lihat bagaimana konsep Islam melahirkan pemimpin rumah tangga, bukan sekedar kepala rumah tangga, sehingga bagi anak gadis yang belum pernah pengalaman berkahwin gejuk hak peto bak wali mujbir, punya hak paksa pada wali mujbir yang teridentifikasi punya kasih sayang kepadanya, sehingga hang gejuk baji iji ada pilihlah koi hasil dari pertemanan bak Facebook betul ada dihayal bagaikan syurga dunia bayar dudoi ji beranggapan dagi pilihan roy pengalaman hana duduk yang ke pun kawin dasar cinta mati hana tipka mati cinta dia tidak pernah memilih pemimpinnya di situ. Tapi menyo wali mujbir ya ke pengalaman menyo salah draw nya hang betul bana baik draw ku salah pilih JP salah ya ngem pengalamannya gua ka pilih pemimpin bagi anaknya hang gejuk bak roy ya karena ini hana pengalaman salah dia pilih. Cuma urangnya di era demokrasi idanya mendung tukang pilih pemimpin. Jangankan butoi pilih pemimpin ya tu pak kecil mentang hai dah pilih. Tanah itu lebih pilih duduk kai pakak petrolom. Katalah. Kalau buat ke bangun kampung buat baik kecil betul kecil. Begat rapat pun bicah dua, rapat kedua bicah pet, rapat kedua bicah dua belah. Setiap hasil musyawarah perpecahan pakat kerak-kerak oleh konflik dan tafarruq terbelah itu pencerminan dari kegagalan akhlak. Persatuan itu pencerminan dari kesuksesan akhlak. Maka urangnya perlu edukasi. Era tanyonyo generasi umat Nabi Muhammad yang dipelahi oleh Allah di era di mana demokrasi menjadi konsensus dunia. Tanyo kan dipelahi di era kesultanan, kan di era Amirul Mukminin. Berakhir dengan Umar bin Abdul Aziz sanali Amirul Mukminin ke era kekhalifahan masa Khulafaur Rasyidin sudah berlalu tanyo kalai tetapi orangnya pandai-pandai bagaimana mengedukasi umat Islam mampu memanfaatkan instrumen demokrasi itu untuk melahirkan pemimpin yang membuat maslahah dunia dan akhiratnya. Kayak pilih peng lagi kan tahu yang juk peng nyo ke yang tahu purno ya ikan mau tungku ni hana purno haji mesti ben fikir kaji mau buat kamu kitab masa era wai nyo era demokrasi payah konsep baru dah payah buat kembali maka orangnya ilmu pegah wajib semua buat politik. Semua buat politik kerana hinan ma'ruf nak mungkar yang wajib semua buat baik habis kita mau dalam neraka gara-gara politik ya kan. Kalau itu kita mencari kemenangan, inti kemenangan yang dicari kalau dengan konsep etika adalah hak. Selalu ada menang dan kalah, tapi tidak selalu yang menang itu hak. Bagaimana kita memenangkan hak lewat instrumen demokrasi? Jangan memenangkan kebatilan. Itu tugas dari Allah. Nyo sebenarnya yang perlu nyolong sendiri anak perlu menang ke menang hak menang, kebaikan menang atau kebatilan yang menang. Tidak apa-apa kalah kalau hak itu menang. Kalah pribadi nggak apa-apa, kalah kelompok nggak apa-apa kalau yang menang itu kebenaran dan hak.
Untuk apa kita menang tapi kita tidak bisa memenangkan keadilan dan hak? Ini menjadi PR. Maka perlu lakukan amar ma'ruf di situ. Perlu identifikasi di mana kemungkaran-kemungkaran demokrasi yang menjadi dosa, hindari. Maka di sini perlu rumusan agama etika. Salah satu gaya benar apa? Tugas buah benar ikhlas, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan mengumpat, jangan namimah. Nya dia perlu. Sebab dia udah musimnya kemumpat dengan namimah buat tu. Ya kan? Ti kurung-kurung dukan dinga-dinga. Ti kurung-kurung cek kang share. Teban ti share-nya namimah dayo ata go pegah ta share ke go bidanyo. Itu yang bagian bantu namimah ti. Pulau menyoranya sistem digitalnya je ke dosa jariah. Tanyo ke mati dosa hana mati jajak. Jajak juga rawai. Jadi dia kan pahala jariah namita dosa jariah. Karena digital produk aja juga rawai. Lupa bahaya. Itu begitu kira-kira. Get. Alhamdulillah kalau dijelaskan di ayah dengan sangat gamblang, itu memang saatnya memang era namimah sih ya, walaupun era digital dan era namimah seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri. Nah pernah mungkin izin ayah becut nah sebuah cerita kecil natruh huru Mbak Imam Syafi'i pegah bahwa wahai imam si pulaji hipu buruk ron. Kepikir urung pegahnya senang Imam Syafi'i karena nagak lapor si pulaji hipu buruk ron. Kekali Imam Syafi'i, apabila yang kamu bilang itu benar, berarti kamulah tukang namimah. Apabila yang kamu bilang itu dusta, berarti kamulah pembohong, pendusta. Payah cok silok, payah pelung aja. Tanya kami yang orang ya pegahnya kan kupi-kupi kata pupri kan. Oh, dia boleh si kami. Nah, tanya. Marah-marah sasana, oh kakak dia lapor balu. Pui pegah lo, untuk malam telepon lo. Jadi menutup pintu namimah itulah apa tadi yang ayah sampaikan tadi adalah tugas kitanya urung berilmu. Nah, jadi kedepannya aja tapi yang ke B6 pun macam yang ayah pegahnya. Nah, ada masalah aja yang menang karena ilmu Allah kan ada takarat yang hana hancur ya bang qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Yang penting kita tetap bersatu. Barangkali tadi kata-kata ayah yang sangat luar biasa mungkin dia pegat status B6 pupu status buat Facebook tulis ayah pegasanya apa tadi persatuan adalah cermin kesuksesan akhlak, perpecahan adalah cermin kegagalan akhlak. Yang tulis buat status Facebook tulis yuk ayah Junib calon gubernur Aceh ya, beyan katalah forum panjang pegah pokoknya menang lah betok pun ada pum game ayahnya antara kamu yang pura-purahan ayah ya alhamdulillah ya amin ya rabbal alamin ini kan amin juga umum ya belum kau lebih ya lu gara-gara di itu gubernur lu semua buat kayak pegah kepelekenan Pudah bubuk kayak pegah kenanya tu boleh kena lebut orang yang naik tempo bubuk kebaikan alasan politik. Kena lebut rok dia orang pakai roh jadi anda mau curga. Aku fikir politik. Salah aku fikir. Syurga itu lebih penting, memenangkan kebenaran dan kebaikan lebih penting. Jabatan tu tidak penting. Jadi salah aku fikir dia pupu hawa terdengku kenan. Unya urus hawa kenan bangai kira-kira. Munyo hawa hawa pernah so buka pintu motor mah dah nak so buka apa ngam larat dekat ya kan hawa ke baju hatta harum orangnya hana hatta harumnya udah di menteng pupui kamu urgen hat tapi orangnya yang perlu kita perbaiki paradigma demokrasi itu. Ini tugas bersama baik dia calon atau bukan calon. Itu yang paling penting. Penyapu yang kotor tidak akan bisa membersihkan yang bersih.
paradigma politik yang kotor tidak akan melahirkan yang membersihkan kebatilan. Nyo tak pakai dah mono nyo lu pegah jo tak tengah-tengah lu. Nyo ke kamu tunggu kan ah. Nyo bahaya kamu tunggu nyo salah pegah bah politik. Kan mo na muri tunggu. Nyo tisai kamu ramai orang tisai dikut. Tak tunggu pegah bah. Punya tunggu ro pegah. Itu mana urusan dengan politiknya. Dia buat tajuk orang jauh belang. Padahal nak tahu urusan dengan politik. Duda manduri ke menantau begah gurai begah. Padahal apa pernah? Irannya ni jauh belang ke urusan politik. Iya pan ni jauh. Hai lang luang ke? Luangnya 400. Hai dia buat nelop. Ne pegat nelop nyan benai lang luang kebijakan tau. Kebijakan orang ni pilih-pilih hero ni. Di mana urusanmu urusan? Orang EU urusan ni. Nyan beile tak pegah. Money politik itu menjadi ajang penjajahan gaya baru. Sehingga tanpa terasa nasib anak cucu katanya tajuk juga. Itu perlu pembahasan. Maka kebodohan itu berbahaya sekali. Sehingga katanya menjadi bangsa yang direncanakan negop karena tidak punya rencana oleh diri sendiri. Itu berbahaya. Menan kira-kira. Ya, alhamdulillah. Sampaikan sangat gamblang oleh ayah sebagai sisi dalam percaturan kehidupan tanyo hari ini dan hari yang akan datang dengan satu tekadnya bersama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah pertanyaan sabuh dua hino dalam WA tapi lon tuan leke mah hanya karena wate. Ya, karena wate nyo kapoh 12 lewat 10. Pernah tanya jero ketua? Oh manyo mehana tapi ketua Al-Maidah. Ente hana menemukan duri teh mehana tapi bukan kedua sebetulnya. Nyo terakhir. Ya bukan hak kedua. Ya, baik singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah, nyo menyangkut dengan tasamuh ayah. Masalah Rasulullah kagatu pakiban. Kemudian ketika kita udip dalam negaranya, karena kita yaitu toleransi antar umat beragama. Namun wate toleransi antar umat beragama yan mungkin kalian menteng ada hana tad pah tapi na pah baju. Tapi nyo jino kamu nolo moderasi beragama. Nyo yang kap sampai kamu bulian yang kau ikut payah kau ujian yang menyangkut dengan moderasi beragama. Dalam moderasi beragamanya tak kalian seakan-akan getanya umat Islam buta pubut lagi urangnya dan di awaknya beritem jak saja getanya yang tak pubut dengan istilah toleransi antar umat beragama, moderasi beragama. Nyo pakiban ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya rumah agama sebenarnya hanya susah-susah dah hadapi perkembangan. Apabila tanya punya rumusan yang kuat, setiap apapun yang kita lakukan diwajibkan mutaba'atus syar'i, mengikuti rumusan syariat. Kalau dalam rumusan syariat dengan dalil-dalilnya membolehkan, lakukan apapun. Kalau tidak ada rumusan dalil yang membolehkan, jangan lakukan. Tanya ilmu karena terwarisi, kencok ilmu berjalan. Tanyalah pada ahli zikri, orang yang punya tahu itu, karena dia harus bertanggung jawab dengan Allah. Apa susah? Agama itu dari sananya sudah toleran. Toleran, tapi na batas. Bainat tafrid wal ifrat, tidak kaku dan tidak kebablasan. Ada batas-batas. Maka na wasati haji. Baik sampai dia toleran. Lagi rumano, bahasa mayang mentang gebegat toleran ya Allah. Menyaik dan jed dua kan.
Anak pak sadang guru haid dah. Oh haid tu piju. Yang baik hana semayang. Di sana sudah. Tetapi yang baik tak pubut di luar yang sudah ada rumusan. Jadi tanya Mbah di lemele. Ada bukan moderasi nyan manteng judul. Bentuk moderasi itu apa saja? Mungkin ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu harus lihat berkasus. Baik tapi mandum tak pegah salah, taruh mu salah tak butoi, mandum tak butoi, roh mu butoi tak salah. Dia harus bahas moderasi yang bentuk apa. Mungkin ada dalam bentuk yang dibolehkan, silakan. Ada bentuk yang tidak bolehkan, jangan. Itu harus butuh penjelasan. Hanya main serang pit mata je. Betul mandum yang kakak salah mandum yang kakak nanti yang salah, yang benar. Butuh ijtihad dan kajian ilmu. Semuanya harus sesuai dengan rumusan syariat. Tanya memang. Nah kadang-kadang dalam Islam maka lengkap konsep Islam. Kadang-kadang nasabah wate sibui hala. Tapi nak syarat hala. Kenyak main rentang-rentang tamah dah. Hai begini cara ini. Jadi nak rukhsah ke. Jadi sebenarnya orang tahu Islam dah susah-susah menjalani. Maka Nabi nepegah, coba Nabi nepegah. Sehingga umat lu nasabah wate dimat seperle agamanya najak. Dia sukses tak bahaya sepertiga dia bisa beragama. Kenapa? 2/3 tidak mungkin. Allah hana geput dosa tanya ada yang hana sanggup. Tinggal tanya haid deng hana tersemayang tadeng han dosa tu tersemayang taduk karena deng jan hana sanggup. Begitu rahmatnya Allah. Begitu tolerannya Allah. Tetapi wak batai geput toleran menan, jangan sudah minta sudah kayu cendana pula. Waktu kagebi lagainya taling ke habis-habis. Harus di atas jalan tengah, jangan kelewatan tafrid dan jangan ifrat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah.